Halo teman-teman, salam breeding, salam satu hobi. Apa kabar nih penonton dari channel Dede Abdullah Official? Terima kasih banyak yang sudah nonton video terbaru kami ya. Udah beberapa hari juga belum upload video dari aku ya. Alhamdulillah ya, banyak perkembangan dalam beberapa minggu ini. Dari sekian lama tidak update ternakan lah ya dari kita. Alhamdulillah ya, ternakan kecil-kecilan kami ini banyak supportnya dari teman-teman dekat saya, dari para subscriber Dede Abdullah Official juga. Terima kasih ke semuanya yang sudah nonton, yang selalu support. Terima kasih banyak. Pokoknya ikutin terus yuk keseruan kita hari ini. Buat kalian jangan salpok sama kandang kami ya. Buat yang nanya juga, Bang, kok kandangnya gak di sana lagi, beda? Nah, jadi saya putuskan pada minggu kemarin saya pindah kandang ya dari rumah saudara. Sekarang pindah ke dekat rumah saya. Keadaan ayam-ayam juga belum saya pindahkan semua. Sebagian masih di kandang sana, teman-teman. Baru sebagian kandang saja saya bawa dan ayam-ayam utama. Karena emang butuh tenaga juga sih kalau siang-siang di bulan suci Ramadan. Rencana ini mau saya buat kandang umbaran dan kandang pembesaran, teman-teman. Posisinya masih berantakan ya, mohon maaf ke teman-teman yang nonton karena belum sempat semuanya saya rapihkan. Nanti satu persatu lah ya, kita susun rapi pelan-pelan sambil menikmati proses ayam di kandang Dede Abdullah Official. Alhamdulillah ya, banyak perkembangan buat ayam-ayam yang pada 2 bulan ke belakang kita review. Di depan saya ada anakan dari Pama IQ kita, calon ayam cerdas ini. Perkembangan di video sebelumnya ini masih belum netas, teman-teman. Yang telurnya ada 7, gak tahu 6 butir. Ini netas 4 ekor, teman-teman. Yang nyisa sekarang 3 ekor, alhamdulillah. Tetap kita syukuri banyak atau sedikitnya. Alhamdulillah ya, dari betina utama kita menurunkan generasi yang keempat kalinya nih. Posisi betinanya lagi mabung yang ketiga kalinya, teman-teman. Keturunannya pun kita pisahkan di lampu ya, karena emang pada waktu itu cuaca kurang bersahabat. Nantilah ya kita update lagi ke depannya. Untuk sementara ini usianya sekitar 1,5 bulan lah. Tapi udah ada sih 1 ekor kelihatan dari jenggernya. Kayaknya jantan nih, mudah-mudahan nanti besarnya sesuai sama harapan. Oh iya, yang nanya, Bang, ini kenapa bulu sayapnya dipendekin? Sebenarnya ini sering saya lakukan ya, bertujuannya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi lebih fokus ke pertumbuhan badan, bukan ke bulu-bulunya, teman-teman. Sebenarnya beda-beda rawatan, beda-beda juga. Cuman kalau ini versi saya saja, ada yang sama gak nih? Coba yuk kita sharing. Oke teman-teman, jadi ini posisi kandang umbaran kita ya. Belum jadi sih teman-teman, masih sekitar 45% lah ya. Belum kita kasih pagar-pagar full ini. Bambunya belum kita pasang. Sama ini bagian tiang-tiang dalamnya juga belum kita pasang juga ya. Cuman ini ada saran gak nih dari teman-teman? Kira-kira ini pagar yang bagian-bagian untuk keluar masuk udaranya yang lebih gede ya. Ini bagusnya kira-kira pakai kawat apa pakai bambu ya? Coba yang lebih paham, yang udah tahu, boleh kasih inspirasi buat kandang umbaran saya. Rencana kedepannya ini mau dipakai buat kandang umbaran untuk ayam-ayam yang usia sudah memasuki rawatan, teman-teman. Tapi bisa juga sih kalau dibuat kandang breeding, cuman kurang lebar saja ya. Untuk yang nanya ukuran, kandang umbaran ini panjang 2 meter kurang lebih dan lebarnya 80 sentian. Ke atasnya tingginya ini 2 meter lah kurang lebihnya. Emangnya juga sih kalau untuk hobi ayam Bangkok ya, gak ada kandang umbaran rasanya kurang sreg aja, kayak kurang. Makanya saya putuskan untuk buat kandang seperti ini. Buat kedepannya kami juga bakal lebih banyak vlog-vlog aktivitas di kandang dulu ya teman-teman. Dikarenakan emang YouTube akhir-akhir ini sensitif banget terhadap konten khususnya ayam gitulah ya. Makanya kedepannya kita bakal banyakin konten-konten di vlog-vlog di kandang dulu aja teman-teman. Pokoknya support terus channel Dede Abdullah Official. Makasih banyak yang udah nonton juga ya. Ngomong-ngomong soal kandang umbaran, jadi keinget ayam yang 2 bulan yang lalu kita review. Karena ada yang nanyain dari penonton Dede Abdullah Official, Bang, ayam dari Pak Hendinya review. Nah,
Kenalin, ini dia ayam yang dari kandang HDG Farm, teman-teman. Masih pada ingat gak yang waktu itu saya ambil usia 2 bulan lah ya. Updatean terbaru, alhamdulillah ayam ini pertumbuhannya mulus. Buat yang nanya-nanya, bang ini jenis apa? Jadi ayam ini jenis Pama, teman-teman, yaitu dari Len Senhon. Untuk bapaknya kata Pak Hendy ini kombinasi ternakan HDG Farm, yaitu Rangge JR ya. Dan betinanya namanya si Belcat dari Mesuan Pam. Alhamdulillah ya, hasil prediksian saya pas milih ini bakal jadi jantan. Oh ya, karena ini adanya di bulu biang ya atau bulbi. Jadi gampang susah kalau kita milih misalkan di usia 1 sampai 2 bulan. Bahkan saya dapat kabar dari HDG Farm, teman-temannya pada jadi betina karena emang mirip banget ya ulesnya dengan betina. Usianya sekarang kurang lebih 5 bulan jalan, teman-teman. Bulu-bulu di sayapnya pun sudah mulai lepas, tinggal nunggu rapi saja. Untuk ukuran nantinya ini mudah-mudahan bisa sampai ukuran 4 full ya. Pasti calon ganteng ini mah. Perpaduan bulu biang dengan warna jalak ya. Ini masuknya kayaknya jalak kapas. Oh ya, kita kasih nama si Kukut ya ini. Karena pas dibawa ke kandang saya, ayam-ayam di kandang kami pada gugur ya. Cuman ada beberapa ayam yang nyisa. Salah satunya si Kukut ini. Kalau kata Sunda mah si Kukut tuh kayak yang disayang-sayang, cuman satu-satunya. Semoga dewasa nanti dia sesuai sama harapan saya ya. Gimana menurut kalian pertumbuhannya? Cepat gak si Kukut ini, teman-teman? Buat ayam pakoi kita yang dari Dirgajaya Roaster Farm, ini pertumbuhannya masih belum kelihatan karena pas pindah kandang juga pada 2 mingguan ke belakang ya. Kalau bicara soal kerangka tulangannya ini bagus ya. Saya kasih rating terbaik buat Dirgajaya Roaster Farm. Ayam pas pindah kandang pun sehat, alhamdulillah ya. Nah, buat yang nanya, bang itu kenapa dipotong bulu ekor, bulu sayap? Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya biasa melakukan treatment ini di usia ayam 2 bulan sebelum ganti bulu dewasa. Bertujuan agar pertumbuhannya lebih fokus ke tulang dan daging, bukan fokus ke bulu ya. Jadi kita ngejar untuk bobot ya, biar pertumbuhannya itu lebih cepat. Kalau kata kita mah bongsor ya badannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa mulus sampai gede ya, sesuai harapan. Nah, buat teman-teman yang nanya, bang ini pondasi kandang bawahnya pakai apaan? Nah, jadi buat yang nanya, ini pondasinya kita pakai bata hebel, teman-teman. Kenapa pakai bata hebel? Alasan pakai bata hebel karena emang mudah dan ringan ya. Cara pemasangannya juga mudah, cukup diaci. Bisa teman-teman lihat, nggak perlu pasir dan yang lain-lain lah ya. Ini kita pakai 2 hebel untuk tingginya. Untuk lebar ini ntar kita jelasin lah di video berikutnya. Oke? Bang ini buat kandangnya sendiri atau berdua gitu kan? Nah jadi kita tuh buat kandang berdua, teman-teman. Kita dibantu oleh saudara sih. Jadi beliau juga suka hobi ayam, sekalian saling bantu dengan saya. Jadi saling melengkapi enak ya, kalau yang satu bisa ngebangun, yang satu hobi ayam. Jadi dua-duanya hobi ayam juga, jadi saling bantulah, saling melengkapi. Nah, mantap. Lalu update selanjutnya buat ayam hias ekor lidi kami, teman-teman. Mungkin karena kemarin banyak yang nanyain dan yang ngasih saran seputar buat namanya. Jadi ini perkembangan terbaru ayam hias ekor lidi kami. Pada 2 bulan ke belakang masih pitikan banget ya. Bahkan rawisnya juga belum keluar. Sampai saya pun bingung jantannya yang mana, betinanya yang mana. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya lancar, mulus ya. Saya rawat dengan penuh kasih sayang. Ini keturunan dari Madura, dari Pacak ekor merak. Waktu itu saya ambil usia mau jalan 2 bulan, teman-teman. Kita spilkan jantannya terlebih dahulu karena emang udah gak sabar. Saya juga pengen cepet-cepet lihat nanti gedenya kayak gimana. Karena emang baru pertama kalinya juga saya pelihara ayam hias ekor lidi. Kalau untuk dibandingkan dengan pertumbuhan ayam-ayam yang lain, justru ini lebih cepat pertumbuhannya dari ayam-ayam saya. Semisal si Kukut ini ya yang Pama. Cuman sayang ya, ini jantannya agak sedikit kurang bagus dilihat.
kayak minus teman-teman di bagian kepalanya. Dari sebelum dikirim pun emang sudah bilang ya pemiliknya, cuman gak apa-apa lah ya, tetap kita rawat sampai dewasa nanti. Kalau bicara soal ekor, ini sebagian belum full ganti, masih tersisa beberapa ekor sama bulu sayapnya juga yang belum ganti. Mungkin ada saran atau bagusnya kita cabut saja biar nanti hasilnya bareng, atau gimana? Coba yang paham ayam hias ekor lidi komen yuk, kita sharing-sharing. Untuk warna juga nih ya, coba yang paham pecinta ayam hias ekor lidi bantu jawab. Ini masuknya warna jalak apa ada sebutan nama lain? Tapi temen saya bilang ini warna kelobot katanya, kayak warna kombinasi jalak gitu dengan coklat teman-teman. Untuk betinanya ini dari struktur tulangan tebal sih, kerangka tulangannya juga tebal ya, seseg badannya. Semoga nanti gede bisa menjadi indukan terbaik ya di kandang kecil kami. Kalau bicara untuk warna, ini betina coklat sih dominan, cuman ada sedikit kuning ya di bagian rawis leher. Unik ya, kalau ayam ekor lidi beda dan unik dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain. Buat nama kita sebut saja ini jantannya si Pitak teman-teman, karena sesuai juga ya dengan faktanya. Untuk nama betinanya untuk sekarang belum ada ya. Coba komen barangkali ada saran dari teman-teman. Ini lagi pada kita umbar dengan si Kukut. Wah, hampir keselang ya si Kukut pertumbuhannya. Kelihatan mereka akur-akur dari kecil karena sering saya umbar bebas dari pas usia pitik. Oh iya, buat kedepannya di kandang Dede Abdullah Official ini bakal lebih fokus di kedua jenis ini saja teman-teman, yaitu jenis Pama dan ayam hias ekor lidi. Karena kedua itu salah satu hobi saya juga. Untuk sementara jenis pakoi, pelaker masih coba-coba lah ya kita juga. Minta support dan doanya dari para penonton. Mudah-mudahan nanti kedepannya kandang kecil kami makin berkembang. Bicara soal support sebenarnya saya rada galau, karena emang pada bulan kemarin kandang kita terkena wabah ya. Sebagian ayam-ayam juga banyak yang diseleksi alam. Ya begitulah, banyak ikon-ikon kita juga seperti si Cobra, keturunan pertama kita yang berhasil eksperimen Pama di Silang, Bangkok, Lasik, dan yang lainnya lah. Tapi bicara soal hobi, mau gimana pun keadaannya gas terus, tetap harus semangat pokoknya. Ini juga ada adiknya si Cobra teman-teman, ayam persilangan dari induknya Pama IQ dan paceknya Bangkok Lasik. Kemarin mau kita rawat ya, cuman ada kendala di bagian kakinya. Ini gak tahu diangkat mulu sebelah kakinya. Cuman alhamdulillah udah agak mendingan sekarang. Untuk usianya adiknya si Cobra ini sekitar 8 bulanan lebih teman-teman. Posisinya masih kita rawat sehat dulu di kandang. Ini selanjutnya ada keturunan dari betina utama kita. Di kandang yang baru saya bawa ada 1 ekor. Ini betina anakan dari Pama Ek Bangkok Lasik, generasi pertama teman-teman. 1 tetesan sama si Cobra yang saya simpan nantinya buat bahan breeding juga di kandang kami. Posisi lagi mabung yang pertama kalinya juga teman-teman. Udah mulai pada tumbuh rawisnya. Kalau minggu kemarin ini masih pada bondol atau pada botak ya kepalanya karena mabung. Lagi kita jodohkan dengan pejantan si Jalak jenis Pama IQ masih sama. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai sama harapan saya. Rencana kedepannya juga ini betina utama mau saya jodohkan dengan si Jalak. Cuman untuk sekarang kita nunggu bulunya rapi dulu dari si betina ini. Karena posisinya masih mabung ya, belum rapi. Bisa teman-teman lihat ini masih belum tuntas di bagian kepala dan badannya. Buat yang nanya, bang cepet banget pertumbuhan ayamnya. Jadi kuncinya konsisten dan sabar teman-teman. Beneran siang ini saya juga mau ngasih makan ayam-ayam di kandang, karena sudah masuk jadwalnya ngasih makan. Kita biasa sehari sekali sih ngasih makan ayam di waktu zuhur, karena posisi pagi sengaja gak kita kasih makan. Biasa kami umbar sih biar nafsu makannya meningkat. Nanti zuhur dia sudah waktunya makan saja teman-teman. Ini buat ayam usia 2-5 bulan kita pakai campuran nasi pur BR11 atau bisa 511 sama tambahan dedak dan pur 594. Kadang-kadang kalau ada telur seperti ini kita kasih telur ayam kampung atau telur bebek lah. Telur-telur yang nyisa di kandang suka kita berikan hanya sebagai penambah protein saja teman-teman. Udah sih simpel, alhamdulillah selama ini pertumbuhan ayam-ayam di kandang pada sehat, pada mulus. Bisa teman-teman lihat si Kukut makannya lahap ya siang ini. Ekor lidi juga lahap. Kondisi pacak Jalak dan pasangannya juga pada makan ini, pada akur ya. Alhamdulillah.
Siang-siang setelah makan biasanya saya lepas bebas umbar karena bertujuan biar mereka pada rileks ya. Apalagi khususnya buat ayam-ayam kayak ayam pama, ayam pakoi, biar kuda-kudanya di masa pertumbuhannya seimbang. Karena menurut saya kurang bagus juga sih kalau di usia gini di pool di box. Setelah ngasih makan ayam dan lihat ayam di kandang, sekarang kita main ke kandang temen yuk, atau kandang mitra. Oke teman-teman, kita sedang berada di kandang Om Anjar ya, atau kandang mitra. Kita dulu pernah menitipkan 1 ekor betina ya. Ini sudah di kandangnya, nama pemilik kandangnya Om Anjar ya. Teman-teman yang penonton lama pasti tahu lah ya. Pada musim cuaca ekstrim bulan kemarin saya menitipkan 1 ekor betina. Masih pada ingat gak ayam generasi ketiga dari persilangan Bangkok Ekpama EQ? Sekitar 1 bulan yang lalu ayam ini di kandang Om Anjar sudah netas dan alhamdulillah perkembangan anakannya juga sudah mulai dewasa nih. Usia sekitar 2 bulanan lah, beda 1 bulan dengan ayam yang di rumah saya teman-teman. Ini beliau silangkan dengan pacak utama di kandang Om Anjar. Mantap pada mulus, ini calon amunisi 2026. Kalau gak pelihara sih emangnya juga sekali lihat gak kerasa, tiba-tiba besar saja. Padahal saya pun yang ngerawat sama aja ya. Ini dia salah satu keunikan dalam beternak. Oh iya, kalau di kandang mitra semisal saya titipkan betina dan Om Anjar punya jantan, nanti hasil anakannya bagi 2 teman-teman. Kalau kata Sunda mah maparon ya. Jadi bagi hasilnya nanti konsekuensi yang punya ayam dan yang ngerawat teman-teman. Buat betinanya ini sudah nelor lagi, mantap ya, posisinya lagi angkrem karena beliau pakai treatment langsung disapih dengan induknya. Biasa beliau pisahkan katanya. Semoga hasil dari persilangan Bangkok Ekpama upgrade bisa saling melengkapi di setiap kekurangannya ya. Berhubung di daerahku kalau sudah lewat zuhur sering hujan ya, mudah-mudahan kondisi ayam-ayam pada baik, pada sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah support kami. Saya ucapin semangat kepada para peternak rumahan. Terima kasih banyak yang selalu hadir dari konten-konten dari aku. Mungkin vlognya sampai sini aja. Saya Dede Abdullah, salam breeding, salam satu hobi.